يا ستي، في الآونة الأخيرة لاحظت أنك متعبة دائما، بما أنت مشغولة هذه الأيام. أنا أعمل على إنجاز رسالة التخرج، ولكن بعد عودتي من الجامعة يجب علي أن أدرس أيضا. أنا أشعر بالتعب الشديد، ولكن قلبي لا يستطيع التوقف. ما زلت تدرسين أيضا، مع أن العمل على الرسالة وحده مجهد بما في الوقت. نعم يا أختي، فقط في التوقف، ولكن إن لم أدرس فمن سيدرس الأطفال؟ في معهدنا نقص كبير في عدد المعلمين، والأطفال يحتاجون إلى من يكون بجانبهم ولو لوقت قصير. يا ستي، بفضلك يا أمي، تعبك اليوم بإذن الله سيكون أجرا عند الله. صابرين صابرين صابرين. أن تعتني بصحتك أيضا. جزاك الله خيرا يا أختي، ادعي لي أن أكون قوية. بالطبع، فالله والذين يجاهدون بإخلاص. هيا نرجع. You came into this life, brought up as an orphan child through a time of deep despair. Oh Muhammad, your days at work began as a fair and honest man. You showed just how much you care. And one night in that cave, when the archangel came, and your life in this world will never be the same. Rasulullah, Habibullah, your light is always showing me the way. Rasulullah, Habibullah, I'm longing for the day I see your face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang surah-surah di dalam Al-Quran. Coba anak-anaknya ada bawa Iqra dan Al-Qurannya? Ada. Oh iya, Tengku sepertinya ada ketinggalan ini. Quran Tengku turun dulu sebentar ya. Kesha, kan kemarin kita baru belajar hafalan surah Al-Kafirun. Oh, kemarin aku nggak datang. Boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum. Adel, itu bacaannya salah, bukan A tapi A. Enggak, tapi itu betul. Tapi itu salah. Tapi betul. Itu bukan A tapi A. Anu kan bukan kok salah-salahin Adel. Tapi kan itu emang salah. Jadi mau digimanain? Kenapa ini kok Tengku dengar dari bawah ada suara ribut-ribut? Kenapa ya? Adel tadi bacanya salah. Kenapa Ainun? Nggak
juga Tengku. Tadi kan Adel baca hafalan yang kemarin. Dia salah bacaannya. Pas kami kasih tahu dia nggak mau dengar Tengku. Kenapa Adel nggak mau dengar apa yang dibilang Kak Ainun? Kan Teng. Kan Kak Ainun bukan Tengku. Jadi, anak-anak Tengku yang Tengku sayangi, kalian tahu nggak kalau kita mengajarkan satu huruf kepada orang lain itu sangat bermanfaat karena itu menjadi ladang pahala kita waktu kita nanti telah tiada. Nah, ada yang ingin nggak jadi guru? Bagus sekali anak-anak Tengku yang mempunyai cita menjadi seorang guru. Adel, perlu kamu ketahui bahwa setiap orang yang mengingatkan kita, walaupun itu terkesan sedikit membuat kita sedih, tapi percayalah bahwasanya yang dibilang itu benar. Walaupun yang bilang ke kita itu bukan seorang Tengku, bukan seorang guru, tapi selagi yang dibilang itu benar, maka kita harus mendengarnya. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang apabila kita memberikan ilmu kepada orang lain, maka ilmu itu menjadi sedekah jariah ketika kita telah tiada. Karena ilmu itu akan terus-menerus mengalir kepada siapapun yang mengajarkannya, selagi ilmu itu diamalkan. Ada paham semuanya anak-anak? Baik, cukup sekian hari ini. Apabila Tengku ada salah, Tengku mohon maaf. Tengku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Crazy things I used to do. Zainab mau kemana? Mau ambil barang tak ketinggalan di dalam. Kakak dari mana? Oh, kakak abis ngaji nih, abis ngajar anak-anak siang. Loh, Kak Siti masih ngajar? Bukannya kakak lagi semester akhir ya? Lagi sibuk-sibuknya gitu? Sebenarnya kan kakak bingung antara ngajar atau enggak, tapi setelah kakak pikir-pikir, kalau bukan kita sebagai generasi muda, siapa lagi yang mau ngajar kan? Wah, Masya Allah kali Kak Siti. Semoga jadi amal jariah untuk Kak Siti ya. Dan semoga Kak Siti selalu semangat dalam ngajar. Semoga kita juga berkesempatan untuk bisa begitu sebagai pamit dulu ya. Tapi ya Kak. Smile on your face every day. Now I finally understand the famous line about a day I'd face in time. 'Cause now I've got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could. Guru sejati menyadari bahwa setiap pengalaman adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Karena mengajar bukan sekadar profesi, tetapi panggilan jiwa untuk membentuk masa depan. Jangan lupakan tugas kita sebagai mahasiswa. Selesaikan apa yang sudah kita mulai. Semoga Allah melindungi kita dimanapun kita berada.